Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 63 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai analisis simulasi alur produksi topi bucket PT Atlantik Hijau Daun dengan software Flexim. Di sini kami dari kelompok 63 dengan anggotanya sendiri ada Dea Octavia Saputri dengan NPM 190 dan saya sendiri Nicida Samaina dengan NPM 215. Di sini terdapat bagian-bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama, abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. PT Atlantik Hijau Daun sebuah perusahaan dengan jenis produk yang dihasilkan berupa topi paket. Pada perusahaan ini terdapat permasalahan yang berkenaan dengan terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging, sehingga adanya kemacetan atau bottleneck dari produktivitas stasiun kerja packaging pada produk topi paket. Hasil dari penelitian ini diketahui average WIP dan juga state bar yang menyatakan aktivitas packing topi paket pada perusahaan ini terjadi selama 28.800 detik atau 8 jam kerja. Pada stasiun kerja yang memiliki performansi processing tertinggi, yaitu mesin packaging 1, dengan nilai 99,81%, di mana mesin yang memiliki performansi processing terendah, yaitu stasiun kerja inspeksi dengan nilai performansi processing sebesar 72,19 dengan idle sebesar 17,24% dan processing block sebesar 10,57, di mana adanya kemacetan atau bottleneck oleh komponen yang kurang sesuai menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses topi tie-dye dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Pada penelitian saat ini dilakukan suatu simulasi dengan bantuan sebuah software. Simulasi lebih mampu memberikan kapabilitas dan akurasi dari penilaian performance pada sistem kompleks, serta simulasi dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan. Flexim digunakan untuk membuat suatu model di mana skala dan tampilan yang diberikan berupa 3D visual. Dengan data-data yang digunakan adalah data layout kerja, kegiatan stasiun kerja, material handling, waktu pengamatan, dan jenis produk, serta permasalahan yang terjadi menyebabkan terdapat order yang tidak dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dirancanglah model simulasi menggunakan software Flexim untuk mengetahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress dan idle serta process time. Diharapkan PT Atlantik Hijau Daun dapat menghindari kebijakan yang tidak berkualitas dan menerapkan kebijakan terbaik agar permintaan produk oleh konsumen dapat terpenuhi. Berikutnya yaitu metodologi penelitian, di mana tahap pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data jenis produk. Di mana di sini terdapat data waktu kegiatan inspeksi sebanyak 15 pengamatan dan juga data waktu kegiatan penyetrikaan sebanyak 15 kegiatan dan 15 kali pengamatan. Setelah melalui proses inspeksi dan penyetrikaan, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin yang berbeda sesuai dengan warnanya. Di sini merupakan tahap pengolahan data di mana akan dijelaskan mengenai tahapan pembuatan model dan juga sampai dengan outputnya. Pertama-tama, buka aplikasi Flexim terlebih dahulu, lalu pilih file dan klik New Model. Untuk time units adalah second, length units adalah meter, first units adalah liters, lalu klik OK. Selanjutnya, di sini saya akan membuat layout dari proses pengemasan produk topi bucket menggunakan fixed resource, text executors, dan conveyor. Yang pertama, kita gunakan source. Selanjutnya ada queue atau antrian untuk topi polos dan queue untuk antrian topi tie-dye. Lalu ada prosesor untuk inspeksi dan lalu selanjutnya juga ada prosesor untuk penyetrikaan. Selanjutnya ada mesin packaging 1 dan 2, lalu ada gudang sementara 1 dan 2, lalu juga terdapat rak penyimpanan untuk topi polos dan juga rak penyimpanan untuk topi tie-dye, dan ada SRS vehicle. Nah, di dekat mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 juga terdapat source untuk sumber palet sebagai bahan untuk pengemasan. Selanjutnya digunakan straight conveyor untuk menghubungkan prosesor penyetrikaan dengan mesin packaging 1 dan curve conveyor untuk menghubungkan mesin packaging 2. Selanjutnya di sini digunakan text executor meliputi operator, transporter, text executor, dan juga dispatcher. Jadi seperti ini untuk layoutnya. Dilanjutkan dengan merename semua fixed resource sesuai dengan tahapan proses pengemasan. Untuk maksimum konten antrian topi polos dan gudang sementara 1 diubah menjadi sebesar 600 dan untuk maksimum konten topi tie-dye dan juga gudang sementara 2 diubah menjadi 400.
Berikutnya, saya akan menghubungkan sumber palet dengan mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 menggunakan rantai S. Dilanjutkan dengan menghubungkan semua fixed resource sesuai dengan tahapan proses menggunakan rantai A. Untuk menghubungkan gudang sementara 1 dan 2 dengan ASRS vehicle menggunakan rantai S. Dilanjutkan dengan menghubungkan dispatcher dengan operator, text executor, dan transporter menggunakan rantai A. Lalu digunakan rantai S untuk menghubungkan dispatcher dengan topi polos, topi tie-dye, mesin packaging 1, dan mesin packaging 2. Langkah berikutnya yaitu setting kedatangan produk dengan arrive style-nya adalah enter arrive time, lalu untuk flow item class-nya adalah box, lalu menuju ke trigger, klik tanda plus, lalu pilih on creation, lalu pilih plus lagi, lalu pada data pilih site item by type percentage. Lalu untuk type 1 dipilih sebesar 60% dan type 2 sebesar 40%. Selanjutnya klik lagi untuk tanda plus yang di bawah, lalu pilih visual dan pilih set color by case. Untuk default 1 colornya adalah gray dan untuk default 2 colornya adalah tile. Lalu menuju ke flow, lalu pilih send to portnya port by case. Lalu untuk case-nya terdapat 2, di mana case 1 menuju ke port 1 dan case 2 menuju ke port 2. Klik apply lalu OK. Selanjutnya untuk setting topi polos dan topi tie-dye menuju ke flow lalu centang use transport. Lalu apply dan OK. Untuk prosesor inspeksi maupun penyetrikaan, maksimum kontennya tetap 1, lalu untuk proses time-nya tinggal di copy paste dari hasil expert fit data pengamatan. Berikutnya yaitu melakukan setting pada conveyor menggunakan bantuan decision point sebanyak 3 buah. Kemudian klik pada decision point yang pertama, menuju ke trigger, lalu pada tanda plus pilih on continue, lalu pilih tanda plus lagi dan pilih send item by case. Di sini terdapat 2 case, di mana untuk destination pada case default maupun case 1 digunakan pipet di sebelah kanan, diklik lalu diarahkan ke decision point 2 dan dipilih yang model find. Begitu juga dengan case 2, tetapi untuk case 2 diarahkan ke decision point 3. Lalu klik apply dan OK. Pada setting source sumber palet digunakan flow item class-nya yaitu palet, lalu apply dan klik OK. Langkah berikutnya yaitu melakukan setting pada mesin packaging 1 dan 2, di mana proses time-nya diubah menjadi 60, lalu dicentang use transport, lalu menuju ke combiner, lalu pada target quantity diisi menjadi sebanyak 4, klik apply dan OK. Selanjutnya, untuk setting gudang penyimpanan 1 dan 2, cukup dicentang pada use transportnya, lalu klik apply dan OK. Kemudian untuk setting rak penyimpanan topi polos dan topi tie-dye, menuju ke place in bay yaitu first available bay, place in level first available level, lalu untuk maksimum konten rak penyimpanan topi polos 600 dan rak penyimpanan topi tie-dye adalah 400. Lalu menuju ke set table di mana number of bays-nya diubah menjadi sebesar 50. Lalu menuju ke flow dengan send to port-nya adalah first available. Kemudian klik apply dan OK. Pada setting dispatcher, pada phase 2-nya digunakan phase 2 object closest to destination dan untuk use strateginya adalah sort by task sequence priority, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya saya akan melakukan setting untuk waktu istirahat dengan mengklik salah satu fixed resource, lalu menuju ke breakdown, lalu klik untuk add yang di bawah. Di sini sudah saya edit. Lalu untuk members-nya terdapat fixed resource sendiri. Dan menuju ke tabel, di mana untuk waktu istirahatnya dibuat sebanyak 1 jam, lalu klik apply dan OK. Untuk modelnya ini sudah semua sebagai berikut, lalu selanjutnya saya akan membuat dashboard sebagai output setelah running, menggunakan average WIP dan juga state bar. Untuk average WIP, pilih tanda plus lalu select object dan pilih semua fixed resource yang digunakan. Lalu klik select, kemudian klik apply dan OK. Pada state bar, untuk objects, klik tanda plus, lalu pilih semua fixed resource kecuali Q, lalu select, dan pada start semuanya dihapus kecuali idle, processing, dan block. Kemudian klik apply dan OK. Langkah berikutnya yaitu kita akan merunning program dengan 2 kali running, di mana yang pertama menggunakan seconds dan untuk stop time-nya adalah 28.800. Lalu kita running. Nah, di sini hasilnya akan keluar pada average WIP dan state bar.
Untuk running kedua, kita riset terlebih dahulu, lalu untuk settingnya yaitu menggunakan date and time, lalu kita run lagi. Hasil dari average WIP dan juga state bar ini yang kemudian nanti akan dianalisis pada hasil dan pembahasan. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu model. Pada gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk topi bucket. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan kecacatan pada produk, penyetrikaan yang merupakan kegiatan pemanasan produk untuk menghilangkan kusut pada produk, dan packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Untuk hasil verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulangi pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Kemudian pada tahap validasi, hasil general distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi yaitu Johnson SP sebesar 83,06, Beta sebesar 81,45, dan Gamma I sebesar 77,42. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi Johnson SP dipilih untuk merepresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai distribusi Johnson bounded sebesar 26,67 sekian, lalu 36,11 sekian, minus 0,09 sekian, 1,149 sekian, dengan get stream current yang akan digunakan sebagai input process time kegiatan penyetrikaan. Selanjutnya, terdapat output simulasi pada dashboard work in process, di mana diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada kedatangan produk, dan sumber palet sebanyak 0 pada gudang sementara 1 sebanyak 0,22, pada gudang penyimpanan 2 sebanyak 0,02, pada inspeksi sebanyak 0,85, pada penyetrikaan mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, pada topi polos sebanyak 106,52, pada topi tie-dye sebanyak 330,98, pada rak penyimpanan topi polos sebanyak 96,11 sekian, dan pada penyimpanan topi tie-dye sebanyak 2,76. Sedangkan pada dashboard state bar diketahui presentase idle, processing, dan blok pada setiap fixed resource. Kedatangan produk memiliki presentasi blok sebesar 100%, sumber palet memiliki presentasi blok sebesar 100% juga, inspeksi memiliki presentase idle sebanyak 17,24, presentase processing sebesar 72,19, dan presentase blok sebesar 10,57. Sedangkan penyetrikaan memiliki presentase idle sebanyak 0,40, dan persentase processingnya sebesar 99,6%. Dengan mesin packaging 1 memiliki persentase idle sebanyak 0,19 dan persentase processingnya sebesar 99,81. Mesin packaging 2 memiliki persentase idle sebesar 1,62 dan persentase processing sebesar 98,38. Lalu ada rak penyimpanan topi polos dan rak penyimpanan topi tie-dye yang memiliki persentase idle sebesar 100%. Selanjutnya yaitu analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada topi polos yaitu sebanyak 173 produk. Dapat diketahui bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,19% dan persentase processing sebesar 99,81%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time merupakan waktu menganggur operator atau mesin terdapat terhadap proses produksi atau dapat diartikan sebagai waktu menunggu untuk melanjutkan pengerjaan tugas sementara ada penundaan dalam proses di beberapa titik di sepanjang jalur proses produksi. Dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time, semakin besar nilai idle time, maka akan semakin banyak waktu yang terbuang sia-sia. Karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus sebisa mungkin dihilangkan, sedangkan processing merupakan persentase yang dapat menunjukkan produktivitas. Persentase processing menunjukkan persentase seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut, sehingga dengan persentase processing yang tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan.
Berdasarkan output yang didapatkan dari software Flexim untuk simulasi produksi topi bucket pada PT Atlantik Hijau Daun yang bergerak dalam bidang manufaktur dengan hasil proses berupa topi bucket, dilakukan analisa kemacetan atau bottleneck pada produktivitas stasiun kerja packaging, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Diperoleh output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress, dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak masih diproses pada topi polos, yaitu sebanyak 173 produk, dan diketahui pula mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,19 dan persentase processing sebesar 99,81%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu, juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time yang tinggi pada rak penyimpanan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti adalah pada proses topi tie-dye dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan, ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan juga melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan juga komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Selanjutnya bagian kelima yaitu daftar pustaka. Ini merupakan buku dan jurnal referensi yang kami gunakan untuk menyusun jurnal praktikum kami. Sekian presentasi dari kelompok 63. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.